Sofia dan kakak-kakak beserta adiknya berputar 180 derajat ketika kelompok pemberontak Bolshevik mengambil alih pemerintahan. Mereka hidup dalam pengasingan dan tewas dengan tragis di rumah pengasingan. Kabarnya, nasib mereka telah diramalkan oleh seorang penyihir bernama Rasputin. Nicholas turun tahta, ada seorang penyihir yang masuk ke dalam kehidupan keluarga Tsar Rusia ini dan mempengaruhi istana. Disebut penyihir karena memang pria ini diduga memiliki kekuatan gaib dalam melakukan pekerjaannya. Penyihir ini bernama Grigori Rasputin. Grigori Rasputin sebenarnya seorang pria biasa yang tumbuh di daerah pedesaan. Keluarganya hidup sebagai petani. Di desa asal Rasputin, banyak anak yang tidak bersekolah dan buta huruf termasuk Rasputin. Namun reputasi Rasputin sebagai penyembuh membuat dia bisa masuk ke istana. Putra satu-satunya Tsar Nicholas, Alexei, mengidap penyakit hemofilia B. Penyakit yang membuat darah sukar membeku, sehingga jika terjadi pendarahan, bisa membahayakan nyawa penderita. Karena putus asa oleh pengobatan medis, Alexandra, istri Tsar Nicholas, kemudian memanggil Rasputin untuk merawat anak kesayangannya ini. Pernah suatu hari, Alexei sudah dinyatakan sekarat oleh dokter dan tinggal menunggu waktu untuk meninggal. Alexandra mengabarkan Rasputin, dan Rasputin hanya menyuruh Alexandra berdoa dan jangan terlalu percaya dengan pernyataan dokter. Ajaib, perkataan Rasputin benar. Alexei berangsur-angsur pulih dan melewati masa krisisnya. Sejak saat itu, Rasputin menjadi orang kepercayaan Tsar Nicholas. Berbagai keputusan Tsar Nicholas dipengaruhi oleh pemikiran Rasputin. Banyak pejabat yang tidak menyukai Rasputin dan merencanakan pembunuhannya. Walaupun banyak cara dilakukan, Rasputin sulit untuk dibunuh. Tidak diketahui dengan jelas apa yang bisa membunuh Rasputin, namun jasadnya ditemukan mengambang di salah satu sungai yang airnya dingin. Kabarnya ketika Rasputin menghembuskan nafas terakhir, dia sempat mengeluarkan kutukan bahwa setahun sejak ia meninggal, kejayaan keluarga Romanov akan berakhir. Membenarkan perkataan Rasputin, sekitar setahun dari kematian Rasputin, Tsar Nicholas turun atas tahtanya. Kehidupan keluarga ini langsung berubah 180 derajat. Mereka menjadi tawanan kelompok Bolshevik. Meskipun kelompok Bolshevik berhasil merebut kekuasaan Rusia, mereka masih belum merasa aman jika keluarga Romanov masih dibiarkan hidup. Apalagi angkatan bersenjata Rusia ada yang mendukung keluarga kaisar ini. Bolshevik di Yekaterinburg, lokasi pengasingan keluarga Romanov yang terakhir, kemudian mendesak Lenin, pemimpin mereka, untuk segera mengeksekusi kematian Tsar Nicholas dan keluarganya. Tanpa menunggu balasan dari Lenin, komandan penjaga rumah tempat keluarga Romanov ditahan, Yurovsky, menyusun rencana pembunuhan keluarga Romanov. Dia memerintahkan para penjaga agar tidak terkejut dengan bunyi tembakan yang akan terjadi nanti malam. Juli 1918, Dr. Borkin, dokter keluarga Romanov, membangunkan Tsar Nicholas dan keluarganya. Dia memberitahu bahwa ada pertempuran besar di kota dan keluarga Romanov diminta untuk pindah ke ruang bawah tanah demi keselamatan mereka. Sekitar jam 1 pagi, seluruh anggota keluarga, sang dokter, dan beberapa pelayan berpakaian seadanya turun ke ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, Yurovsky memasuki ruangan yang sempit itu bersama regu penembak yang jumlahnya 11 orang. Setelah berdiri berjajar menghadap para tawanan, pasukan ini menembakkan peluru secara membabi buta ke arah Tsar Nicholas dan keluarganya. Tsar Nicholas langsung meninggal ketika ditembak. Beberapa anak yang masih merintih kesakitan dan akhirnya ditembak lagi atau ditusuk untuk memastikan mereka tewas.
Tubuh-tubuh yang sudah berlumuran darah ini kemudian diseret keluar dan diangkut dengan truk ke sebuah pertambangan lokal yang sudah terbengkalai. Sebelum dimakamkan, jasad keluarga Romanov disiram bensin, kemudian dibakar agar tidak ada yang menemukan jasadnya. Jasad Tsar Nicholas dan keluarganya tetap berada di pertambangan itu sampai rezim komunis di Rusia runtuh. Seorang investigator bernama Nikolai Sokolov ditunjuk oleh Komandan Tentara Putih untuk mencari lokasi makam keluarga Romanov dan menemukannya. Namun pada masa itu belum ada teknologi DNA yang bisa membuktikan jasad dan tinggal potongan tulang yang tidak lengkap itu merupakan milik keluarga Romanov. Keluarga Romanov lain di Eropa juga tidak mempercayai hasil investigasi dan berharap saudara mereka masih hidup. Setelah teknologi DNA ditemukan, tes DNA pun dilakukan dan terbukti bahwa tulang belulang yang ditemukan di daerah pertambangan lokal itu merupakan milik Tsar Nicholas, istri, dan anak-anaknya. Namun hanya 9 tubuh yang ditemukan. Tubuh Alexei dan salah satu putri Tsar Nicholas tidak ditemukan. Pada 1998, potongan tubuh yang ditemukan itu akhirnya dikubur kembali di gereja katedral di Saint Petersburg bergabung dengan makam para tsar lainnya. Agustus 2000, keluarga Romanov diangkat sebagai orang suci oleh Dewan Gereja Ortodoks Rusia. Nicholas ini menimbulkan banyak perkiraan. Banyak pihak yang berharap kedua anak ini berhasil melarikan diri dan selamat dari pembantaian. Dari harapan ini muncul kisah-kisah urban legend yang sering menjadi pengantar tidur anak-anak di Rusia. Salah satu kisah yang terkenal dan diangkat dalam film animasi adalah kisah Putri Anastasia yang selamat dan berbaur dengan rakyat biasa. Isu tentang jasad warga Romanov yang hilang ini juga memunculkan ratusan penipu ulung yang mengaku sebagai putra dan putri Tsar Nicholas yang hilang tersebut. Pada akhir 1940-an, jauh sebelum jasad keluarga Romanov ditemukan, ada seorang perempuan asal Belanda yang mengklaim dirinya merupakan anak perempuan tertua Tsar Nicholas bernama Olga yang berhasil selamat dari pembantaian. Perempuan yang bernama Marga Butz ini berhasil meyakinkan para anggota kerajaan Eropa akan kebenaran kisahnya dan mendapatkan dukungan finansial dari mereka. Butz tinggal di sebuah villa di Italia dan menolak melakukan kontak dengan para wartawan. Dia meninggal pada 1976 dan berhasil mengklaim diri sebagai keluarga Romanov sampai akhir hayatnya. Tahun 1958, Duta Besar Amerika Serikat di Jenewa mendapat surat dari seseorang menyebut dirinya sebagai penembak jitu dan menawarkan jasa sebagai agen ganda untuk memata-matai kubu sosialis. Beberapa tahun kemudian, dia mendatangi kedutaan besar di Berlin Barat dan meminta suaka politik dan mengklaim dirinya sebagai Pangeran Alexei Romanov dan menjadi mata-mata. Lama-lama kebohongannya pun terbuka. Pangeran Alexei diketahui mengidap penyakit hemofilia dan dia diminta menjelaskan bagaimana penyakit itu tidak muncul lagi dan bisa bertahan hidup hingga kini, namun dia tidak bisa menjelaskannya. Kasus pengakuan diri yang paling terkenal adalah kasus Anna Anderson. Dia mengaku sebagai Anastasia Romanov, anak perempuan dari Tsar Nicholas. Perempuan ini menjatuhkan dirinya dari jembatan di Berlin pada 1920, namun berhasil ditolong dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Saat diperiksa dokter, banyak bekas luka di tubuhnya. Anna tidak bisa berbicara bahasa Rusia, tetapi mengerti bahasa ini. Beberapa hari dirawat di rumah sakit jiwa, Anna ditunjukkan foto-foto anggota kerajaan Rusia yang terakhir dan langsung mengenali mereka. Anna pun banyak dikunjungi banyak orang dan menanyakan kisah Anastasia kecil, tetapi banyak mencurigai wanita ini mengarang cerita. Meskipun mencurigakan, banyak yang menaruh simpati kepadanya dan mendukung bahwa dia adalah putri Anastasia yang hilang. Dia hanya trauma dengan tragedi yang dialaminya, sehingga lupa dengan bahasa Rusia. Anna Anderson memiliki lengkungan jari jempol yang sama dengan milik Anastasia. Pada 1938 digelar persidangan antara Anna Anderson dengan keluarga Romanov.
Persidangan berlangsung hingga 1977 tanpa kemenangan di pihak manapun. Anna tidak mendapatkan hak atas tahta dinasti Romanov. Keluarga Romanov juga tidak bisa membuktikan bahwa Anna Anderson bukanlah Anastasia. Barulah pada tahun 1980-an, setelah wanita ini meninggal, teknologi DNA mulai berkembang. DNA Anna diambil dan dicocokkan dengan keluarga Romanov. Ternyata tidak ada kecocokan DNA. Pada akhirnya ditemukan bahwa Anna merupakan keluarga petani Polandia. Bertahun-tahun publik menaruh pengharapan bahwa salah satu putri Romanov dan Pangeran Alexei masih hidup. Namun pada 2007, para investigator berhasil menemukan tulang belulang keduanya 60 meter dari makam orang tua beserta ketiga kakak mereka. Penemuan itu kemudian dipastikan ketika tes DNA dinyatakan cocok dengan DNA kedua orang tua mereka. Tim penelitian genetik dari University of Massachusetts Medical School. Penemuan ini mengakhiri misteri keluarga Romanov. Meskipun banyak yang kecewa karena semua keluarga akhirnya tewas dalam pembantaian itu, namun penemuan tulang belulang ini menghentikan mitos yang berkembang di masyarakat. Penemuan ini juga diharapkan memutuskan kemunculan orang-orang yang mengaku keluarga dari Tsar Nicholas II yang dibantai oleh kelompok Bolshevik. Pemirsa, itulah kisah akhir keluarga Romanov, keturunan terakhir Tsar Rusia yang harus menderita dan dibantai oleh rakyatnya sendiri. Gunung-gunung lain, Gunung Slamet juga memiliki mitos yang menyebar dari mulut ke mulut warga di lereng sekitarnya. Letak Gunung Slamet yang tepat di bagian tengah Pulau Jawa serta ukuran yang sangat besar memunculkan mitos bahwa apabila Gunung Slamet meletus akan membelah Pulau Jawa menjadi dua. Benarkah hal tersebut? Simak ulasannya setelah jeda berikut hanya di On The Spot.